Balik lagi Pick Me Podcast episode 2. Kali ini gue kedatangan seorang yang sangat culture sih gue bilangnya nih. Culture anjing. Kenapa? Ini anak muda Gen Z ya maksudnya lo ya? Gen Z. Lu mungkin orang-orang yang nongkrong di Blok M, lu itu cuma penikmat kopi. Dia bikin coffee shop. Gila. Lu lihat ini belakang coy. Di mobil bak ada tulisan MP di sana, namanya MP Coffee ya? MP Coffee namanya. MP Coffee. Culture banget anjing. Sekarang gue sama siapa bro? Kenalin gue Arman. Arman. Gokil. Bro Arman ini dia adalah seorang owner dari MP Coffee. Yang ternyata MP Coffee itu juga ada di Blok M kan? Iya, kita ada di Blok M juga. Ada berapa cabang? Kita berarti baru satu Blok M sama sini. Dua. Bekasi Blok M tuh. Bekasi Blok. Gila. Lu penikmat. Iya. Ntar dulu nih yang punya nih. Gila. Gokil. Gue langsung pertanyaan pertama udah pasti kenapa kopi bro? Nah, kenapa kopi? Jadi kenapa kopi? Gue dulu pas awal sebelum buka kopi ini, gue udah belajar. Kerja jadi barista dulu gue. Oh, oke. Iya. Gue kerja dulu jadi barista, ya kurang lebih 2 sampai 3 tahun lah. Berarti masih muda banget tuh lu, 20 Iya, tuh, 2019 ya? Malah gue udah kerja tuh berarti kelas 2 SMA. Karena Covid gue lulusan Covid. Wah, sama anjing. Gue seangkatan dia, Cok. Iya, gue lulusan Covid. Oke, tuh. Terus gue ya emang awalnya tuh pengennya ke bisnis kan, karena kerjanya kayaknya yang gampang masuk itu baru barista. Jadi ya udahlah, gue dalemin dulu baristanya, soal sistem, soal manajemen gitu. Ya kopi-kopi cuma basic aja. Oh iya, lu belajarin itunya? Iya. Berarti lu mulai yang lu pelajarin ilmu bisnis ya? Iya, ilmu bisnis gue. Kelas anjing. Iya. Gua kira lu belajar dari kopinya dulu. Oh, tapi kopi lu udah mulai di barista tadi? Iya, otodidak. Oke. Jadi berjalan juga, sambil berjalan. Tapi gua kepo, jadi barista tuh susah apa gampang sih sebenarnya? Barista tuh gampang banget. Sumpah? Iya, gampang banget tuh. Sumpah. Gampangnya gimana sih? Kita tuh belajar otodidak, sama yang penting ada yang udah berpengalaman aja. Cepet tuh pasti nangkep ya. Apalagi kita kan praktek kan. Nah kebetulan pas gua dulu kerja di Semarang nih, pas gue di Semarang, gue tuh coffee shop gue itu ini apa namanya, yang hektik banget gitu loh. Korporat, rame gitu ya? Rame. Oh berarti yang penuh sama orang meeting. Iya. Gitu. Flow-nya cepet lah. Jadi Iya. gampang, belajarnya tuh gampang banget. Lebih Karena lu dipaksa terus. Iya, gitu dipaksa mau nggak mau kan. Iya. Kecepatannya, speednya, gitu. Tapi kalau misalkan nih, misalkan, gua nggak paham kopi nih. Gua nggak paham kopi. Gua mau ngerti kopi nih. Iya. Berapa lama menurut lu sampai gua bisa bener-bener buat kopi gua sendiri? Dari orang awam nih. Dari orang awam. Kayaknya kalau cuman sekedar tahu tuh sebulan lo cukup sih. Sebulan cukup. Tapi kalau mungkin sambil apa ya, biar bisa ngeracik gitu-gitu, kayaknya 3 bulan lu bisa ngeracik sendiri. Oh, BTW kalau yang dikatakan ngeracik tuh apa tuh? Ngeracik itu kita kan jadi setiap Biji kopi? setiap minuman tuh. Oh, minuman. Okay. Jadi digramasi, Jan. Oh iya betul, ada ukuran-ukurannya. Iya, ada takaran itu. Gitu. Jadi kalau udah kayaknya belajar 3 bulan kayaknya udah bisa ngeracik sendiri. Lu di luar menu perusahaan juga bisa kayak. Berarti menurutnya di luar SOP yang udah ada dan 3 bulan mungkin gue bisa menciptakan menu baru. Iya, bisa menciptakan menu baru. Oke, itu berarti dengan gue setiap hari harus itu. Iya. Harus ngelakuin itu. Gue sambil ngerokok kali ya. Gas, bre. Biar enak. Ini pertanyaan titipan nih. Oke. Barista tuh lambungnya gimana sih? Karena kan bayangin ya, kalibrasi kan tiap hari kan. Kalibrasi tuh. Terus kadang kalau malam di Jepang ngopi. Oh iya, silakan Mas. Minum dulu, Bos. Gokil. Ini apa ntar nih, nama menu apa nih, ada nggak? Nih gue ada 2 nih. Ini menu mocktail sebenarnya. Oke, mocktail. Ini ada non coffee sama coffee. Oke. Nah, dia base-nya espresso, nih base-nya susu. Oke. Gua coba dulu. Iya, cobain dulu. Beliau kan pencipta asli. Bukan sekedar penikmat. Kalau gua kan penikmat nih. Kita harus approve dulu. Iya, approve dulu. Pas anjing.
Gue suka kopi yang tipe kayak gini. Jadi kan kopi kalau nggak salah ada yang asem, Iya. ada yang pahit ya. Ada yang pahit. Nah gue lebih suka ini. Ini tuh apa namanya Arabica ya? Nih dia gue base-nya pakai beans Arabica. Arabica ya? Iya, pakai. Iya bener kan ya, Arabica yang asem, Iya. terus Robusta yang agak Iya, lebih dominan lah gitu. Gue suka kopi yang kayak gini, kenapa? Karena lebih seger bro. Iya. Iya kan? Iya. Lebih seger. Karena gue namain mocktail. Jadi iya, make sense. Gitu. Mocktailnya kopi. Mocktailnya kopi. Halal. Oke, halal. Kalau haram cocktail. Iya, itu dia udah. Oke. Bro, gue manggil apa? Arman ya? Arman. Arman ini tadi gue sempat ngobrol di belakang layar. Ini yang lebih gokil lagi, doi bocah rantau. Bocah rantau, gila. Lu yang main di Jakarta, main di Bekasi, tinggal sama ortu, tapi cuma penikmat kopi. Dia rantau terus buat coffee shop. Banyak lah sebenarnya. Masih banyak banget. Cuman gue nggak tahu aja. Makanya karena gue baru tahu lu, ini bocah keren nih. Iya. Di kontak gue nih belum ada nih yang kayak lu soalnya. Lu rantau dari mana, Man? Gue dari Jawa Tengah. Gue sambil minum gak ya? Boleh? Sambil min. Gue dari Jawa Tengah, tepatnya di Pemalang sih kayak. Oh, Pemalang. jauh ya? Tahu nggak Pemalang? Tahu gua karena gua punya teman di sana. Oh iya, apa itu? Malang kali lu tahu ya? Pemalang, gua bener, gua punya teman di sana Pemalang, ada Pemalang. Gua nggak tahu itu Tangerang Song lagi kan? Iya. Kok Tangerang? Abis Tegal, Jawa Tengah aja. Sorry knowledge gua kayaknya. Gua serius punya teman. Lo kayak rada kesanaan deh. Iya, kalau ini kan agak jauh anjing, Tegal sono lagi. Iya. Sumpah. Iya, gua habis Pemalang itu berarti habis Tegal, Pemalang habis itu Pekalongan baru. Nah, biasanya Pemalang tuh cuma dilewatin doang emang. Oh. Dan kebanyakan hampir 50%-nya tuh penduduknya itu ngerantau. Kenapa lu ngerantau ke sini nggak buka di sana? Dulu gue SMP di sini sempat. Oh, oke. Makanya gue buka di sini, tinggal di sini. Oh, lu udah biasa sama culture Bekasi ya? Iya. Ya, adaptasi aja sih sebenarnya. Tapi enggak anjing, gue ngeliat dia tuh kayak bocah nongkrong Bekasi, bocah Jaksel. Lebih ke Bekasi sih. Vibes-nya tuh Bekasi anjing. Gue tadi nggak expect dia bilang rantau. Karena kelihatan udah bocah Bekasi banget. Bekasi banget. Belum lah. Udah lama tapi kan sini kan? Dari SMP itu? Dari SMP. Terus sempat balik lagi ke kampung SMA. SMA gue sempat di Pemalang lagi. Baru abis lulus baru kesini. Oh. Saya sebelum kesini gue di Semarang dulu. Oh, sorry, lulus SMA, kesini lagi. Iya. Berarti lu nggak ngambil ke kuliah juga? Kuliah waktu itu sempat. Oh, kuliah apa lu? Kuliah manajemen. Oh, oke. Cuma 1 semester aja deh. Oh. Emang udah kenal duit. Itu dia nggak masalah apa itu kuliah ya. Ada ngumpulin ijazah buat lamar kerja, nyari duit. Manusia ini udah dapat duit. Nyari duit, dapat duit. Duit. Nah, itu dia. Ya, ijazah itu selembar kertas, guys, selembar kertas, tapi tidak menutupi ilmunya emang ada manfaatnya. Kalau lu kuliahnya benar. Tapi gue juga orang yang kayak lu sebenarnya. SMA kerja buka bisnis baru gue kuliah. Kalau bisnis gue agency. Iya. Nah, ini pertanyaan yang ke lu ke anak-anak kayak kita lah. Iya. Yang seumuran lah ya. Seumuran tapi menantang arus gitu. Menantang arus. Motivasi pertama. Kenapa? Kalau berangkat karena suka, gue yakin itu karena suka. Tapi apa ada aspek lain nggak? Mungkin lebih apa ya? Jadi gue punya prinsip gitu sih. Prinsipnya gue tuh kayak pokoknya di usia gue 25 gue harus settle gitu. Gue paksain gitu prinsip gue. Maksudnya settle dalam artian tuh ya kayak kendaraan, rumah gitu-gitu. Tapi secara finansial. Ya secara finansial. Ya gue mulai dari muda aja. Ya, lebih cepet lah ya. Gue mulai duluan gitu. Bener. Gue setuju. Dimulai duluan tuh kita kayak
masa muda itu kan masa yang kita di masa prime ya, masa yang kayak kita usia kesehatan tuh masih bagus, tubuh secara fisik masih bagus, otak ingatan bagus, circle masih bagus kalau bener men. Kalau nggak bener party mulu ya, ntar dulu. Party ya momen-momen aja lah. Momen-momen aja. Momen-momen Setuju aja. gue nih, gila. Anjing. Nggak yang setiap minggu. Nah, itu dia bro. Ya momen-momen aja lah. Momen bro. Cukup momen. Sisinya apa ya? Kerja anjing. Kerja usia muda mah. Aduh. Nah ini tadi gue sempat mention ilmu di kuliah emang bermanfaat kalau misalnya kita kuliah bener. Tapi lu setuju nggak kalau gue bilang ilmu pas praktikal kerja itu jauh lebih berharga? Lebih realistis aja sih sebenarnya. Iya, realistis banget kalau kerja tuh. Karena lu nggak sebenarnya di kerjaan itu nggak terlalu banyak teori sebenarnya. Iya, tapi praktek terus. Terus jadi kita anjing nyari uang susah banget ya. Iya kan? Parah. Iya kan? Segininya banget gue. Iya kan? Nyari uang, iya. Dan bahkan ada momen di mana kadang atasan kita, gue nggak peduli caranya, yang penting lu selesain. Iya. Bener kan? Iya gitu. Jadi itu tadi guys, lu bilang kayak misalkan lu butuh kuliah untuk agar lu bisa kerja, lu butuh kuliah agar lu bisa dapat duit. Sebenarnya nggak seharusnya kayak gitu. Iya. Nggak harus. Ketika lu ada yang lu suka, lu tekunin, praktikal lalu pelajarin, ilmunya pelajarin, otodidak. Jadi nih. Jadi. Contohnya manusia ini. Ya belum lah kita mah. Berendah, gue sih udah males nih, soalnya udah buka 2 cabang nih, Blok M sama sini nih. Oke, lanjut ke brand ya. Empi Coffee. Oke. Kenapa? Empi itu sebenarnya singkatan. Apa itu? 4 roda kopi. 4 roda. Oh, iya. Jadi iya. Empi itu ikonik gitu loh. Ikonik 4 roda kopi itu ikonik gue mobil gitu. Jadi makanya gue namain 4 roda kopi. Awalnya 4 roda kopi sebenarnya. Cuman gue pengen menyingkat lagi aja. Jadi Empi namanya. Tapi jadi ini tau Cuk, gampang banget diinget sumpah. Iya. Empi. Iya, Empi. Terus sisi lain misalkan lupa nama, warna. Ciri khas gue warna kuning. Gue suka. Kepikiran sama itu gue suka. Ada branding di situ, ada nilai branding di situ. Itu nyampe tuh di situ. Nyampe gak tuh ya. Karena menurut gue, karena kan gue anak media ya, gue anak kreatif nih. Gue sebenarnya tidak mempelajari bisnisnya. Itu urusan partner gue. Tapi sekarang gue udah mulai belajar. Jadi kalau gue kan emang kreatif ya. Nah, gue tuh suka brand-brand yang punya nilai emosional, gue suka. Brand-brand yang punya nilai story gue suka. Dan lagi yang paling orang suka adalah brand-brand yang kalau di storyin cakep. Ini cakep banget sumpah. Nanti gue kasih foto-fotonya. Ini tuh asik banget anjir, lu bikin story di kayak gini pinggir jalan, kayak natural, bagus banget anjir. Asli, dan warnanya emang pasti. Lu suka warna kuning? Enggak sih, sebenarnya pengen nyari dulu tuh pas bikin tuh warna apa ya yang mencolok gitu. Ya nggak terpikirkan juga, maksudnya gue nggak suka SpongeBob banget, nggak. Yaudah kuning aja kali ya, biar ngejreng banget gitu. Ya akhirnya gue warna kuning. Emang nyala sih, nyala. Gua akuin nyala. Api. Emot ya tolong. Nyala, karena ini pinggir jalan. Sumpah, lu kalau ngelewatin ini di Bekasi, Taman Galaksi. Jadi kalau lu ngelewatin daerah sini itu tuh ini nyala banget di malam. Karena emang kuning, dia kuning, tembak lampu kuning, ininya kuning lagi, dan ada tulisan di situ mesin kopi di sini. Langsung mata tuh kayak anjing ada apa gitu. Gokil sih. Itu sengaja lu set gitu ya. Gokil loh, itu bagus ya. Apalagi di ini ya, pas banget tikungan. Iya, anjing itu bener tikungan. Ini tempatnya tuh tikungan, nanti gua kasih lihat. Ini tikungan, bener-bener tikungan. Di hook. Dia taruh di pelataran gitu. Buat kayak gini lu nongkrong di sini asik sih cuy, ngopi, ngobrol. Ini buat ngobrol sih. Gua akuin buat ngobrol enak sih. Buat ngobrol enak. Habis kerja enak banget sih. Setuju sih, setuju. Ada nggak yang ini kayak Mas ini ngedate nih? Iya, banyak. Pacaran enak juga sih nih cuy. Karena vibes-nya tuh apa ya? Kayaknya Nyantai banget. Asik nyantai. Dan ini gue pertama kali di sini, walaupun gue tinggal di Bekasi udah bertahun-tahun sebenarnya. Parah banget. Gue baru tahu lewat-lewat doang. Lewat doang kan. Tapi gue baru pertama kali nih kesini. Gue kayaknya pernah deh yang ke Blok M diajak sama dia. Cuma itu nggak ketemu lu. Oke. Nah BTW ini lu single owner atau Gua sendiri ya. Gila anjing. Gila, woi. Single owner, Cok. Lu berarti itu PR lu banyak banget loh. Banyak banget. Pas banget sih. Maksudnya
Sekarang gue udah berjalan tiga tahunan lah. Jadi sistem manajemen semua gue bentuk pelan-pelan gitu loh. Oh, trial and error ya, sambil Iya, jalan. sambil jalan gitu. Jadi banyak miss-nya banget. Pembelajaran buat gue banyak banget. Dulu gue sempet tiga kayak gini. Oh iya? Berjalan ya. Di mana aja tuh? Tadi satunya lagi di Jakarta Timur. Jaktim mana? Di Pondok Kelapa. Boleh mas? Sorry. Oke, thank you. Apa lagi nih? Iya. Ini kopi susu pandan ya? Kopi Suman. Kopi susu pandan. Iya. Ini non coffee berarti ya? Ini Ya, ini enggak ini kopi. Ini non kopi. ini non coffee. Tapi ini kayaknya buat orang-orang yang nggak terlalu suka kopi yang terlalu kuat ya. Iya. Nah, ini pandan gua homemade, Jen. Homemade dia, tanpa bahan Wes, pengawet. apalagi nih? Boleh. Gas. Guys. Cakep nih. Ini sama Leci Blizzard juga. Ini Leci menu favorit Blizzard. kita juga. Jadi Oh. yang ini tuh dia base-nya soda. Jadi yang tadi yang sama mocktail juga. Jadi gua mocktail tuh punya 3 gitu loh. Oke. Base-nya ada 3 menu, base-nya beda-beda. Yang bolu pandan ini base susu, yang Leci Blizzard base soda, yang ini base espresso. Jadi buat pilihan customer tuh lebih lo lagi pengen kayak gimana nih, enak gitu loh. Gitu. Iya. Oh, jadi sebenarnya lu nggak yang idealis banget soal kopi gitu ya? Enggak. Lu mikirin market ya? Iya, mikirin market, yang penting cuan-cuan gitu. Itu cok, realistis anjing. Bisnis tuh cok, soal apa? Cuan. Soal cuan. Itu balik lagi ke situ. Intinya lu berangkat dari apa yang lu suka, tapi ujung-ujungnya kita akan mencari cuan. Cuan. Itu. Jadi Cuma kalau idealis sepi kan. idealis, buka di ruko, bagus-bagus estetik tapi sepi. Aduh. Tak dulu tuh tadi. Di situ kurang nyampe tuh. Kurang nyampe. Kalau kata Andri Senopati tuh. Iya. Kurang nyampe. Ini cobain dulu kali. Cobain ya. Cobain yang ini. Yang Leci Blizzard. Leca. Sama Leci. nih gue juga Leci Blizzard juga. Blizzard. Seger-seger sih emang. Kalau buat malam-malam gini, apalagi kalau misalkan biasanya kan market gue juga barista kan. Oh iya. Barista juga banyak yang kesini. Nah, barista kan juga dari pagi, dari siang tuh udah ngopi kan? Udah ngopi. Makanya gue tanya lambung gimana? Iya. Kesini biasanya minum kayak gini-gini seger-seger, non coffee gitu-gitu. Ataupun yang masih pengen ada kopinya, ada ini. Oh, ini kayak ya, semacam mojito gitu kali ya? Iya. Leci, soda, iya ada sodanya sih seger. Leci juga seger, ini paduannya oke sih. Pas diminum tuh sodanya langsung nyampe lidah lu kayak menggelitik gitu. Rasa segernya dapat banget. Ini melek sih minum ini, Cok. Black ya langsung ya. Moodnya jadi baik enggak? Iya bener. Cuma ya minuman manis terus seger-seger gini nih naikin mood banget tuh. Enak banget ya. Bener emang kata kalau pulang kerja ke sini minum kayak gini-gini nih oke nih. Tapi gue penasaran, udah jelas gue penasaran apa? Nih. Kenapa? Karena pandannya homemade. Gue kenal satu coffee shop yang dia sirupnya homemade. Oke. Kalau nggak salah sirup vanilanya homemade. Nah ini pandannya berarti dijadiin sirup. Kita coba ya guys. Jangan. Nah, ada lagi. Biar udah selesai. Agak nyambur. Tapi ini emang disediain buat gue kan bukan? Iya. Kita coba-coba aja. Kita coba. Coba. Pandannya. Ya emang dia lebih ke arah cewek-cewekan gitu, mau yang manis lah. Market sini tuh manis-manis pengennya. Ini namanya pandan apa? Kopi susu pandan biasa. Kopi susu pandan. Buat lu yang lu pengen ngopi tapi nggak strong banget, lu masih pengen dapat efek creamy, terus rasa lain yang nggak bosen, nggak cuma kopi doang. Ini gua akuin. Pas nyampe tuh, pas hotel pandan itu bener-bener lembut banget, sopan banget kayak orang Aisyah tau gak lu? Sopan banget masuk lidah. Pandannya. Kopinya nggak strong. Oh ini apa? Ini signature kita. Biasa kopi susu aren. Oke. Cuman ada bedanya di sini. Apa bedanya? Kasih tahu bro. Minum dulu dong. Oke. Oke, ini biasa. Diaduk dulu. Stir. Oh, itu bahasa ya? Bahasa barista banget. Stir dulu, stir. Stir ya. Stir. Oke. Ini BTW di semua coffee shop yang gue datengin, yang gue pesan selalu kopi susu gula aren. Karena menurut gue ketika kopi susu gula arennya enak, semuanya akan enak. Apa kayak Approve gue. Approve. Kita cobain, Bre.
Signature MP Coffee. Bentar. Ini karena esnya udah menjadi atau gula arennya di sini gua nggak ngerasain terlalu kuat. Pas aja. Iya, emang nggak kuat-kuat banget. Kita ada tambahan sirup karamel ya. Itu kok itu yang kata gua tadi mikir. Ini rasanya agak Makanya nyampur. sebenarnya ini namanya kan kopi susu sumpi. Oh, iya. oke, kopi susu sumpi. Kopi sumpi. Iya. Ini selera ya. Ada orang yang suka banget gula aren. Iya. Biasanya tuh kayak apa ya? Kopi-kopi kayak tuku tuh gula arennya kuat tuh. Tuku gula arennya kuat. Walaupun dia masih creamy tapi gula Kopinya arennya juga kuat. strong. Kopinya strong. Ini semuanya ini definisi lembut, tau gak lu lembut? Kayak pantat bayi lembut banget. Masuk lidah, kerongkongan, sampai rasa lembut. Lembut. Lembut Karena ini. market sini tuh manis-manis. Gue setuju. Iya. Bekasi emang bocahnya manis-manis. Cewek-ceweknya apa lagi? Yes. Gue tuh gak suka ya kopi yang cuma kopi. Cuman ini kenapa gue suka ya? Apa karena asamnya tuh seger banget anjing, bijinya. Ini kebetulan gue lagi pakai Wanoja Arabica. Wanoja. Kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong ya. Gue takut dibully anjing, tapi gue mau nanya aja. Enggak lah. Kalau Kalau ini kan nggak kita salah- juga belajar Iya. kan. Kalau nggak salah, biji kopi itu punya rasa yang berbeda-beda. Iya. Itu kalau nggak salah tergantung asal dari mana sama cara roastingnya. Iya. Bener? Iya. Berarti bikin minuman juga. Kayak Asalnya dari mana? Kayak yang sekarang nih Wanoja ini dia tuh punya karakter yang beda sama yang lain. Wanoja sendiri karakternya. Dia lebih wangi. Dia lebih wangi. Jadi sebenarnya kalau misalkan lo pesen klasik nih, klasik kan ada americano latte. Iya betul. Kalau enggak lo pengen manual brew juga kita ada Sorry apa? manual brew Manual V60. Oh, Itu yang dibuat kayak gitu. oh, Iya. Jadi selain kita kopi-kopi lucu kayak gini, kita juga ada yang klasik-klasik. Oh, oke. Iya. Om-om yang berambut panjang biasanya rokok-rokok samtek tuh. Riz, enggak, filter juga masuk kok. Filter masuk. Filter masuk. Ini kalau ini lagi proses apa sih? Nah, ini dia lagi bikin manual brew. Manual brew. Nah, apalagi nih? Ini istilah apa lagi nih? Gak tahu gue nih. Manual brew itu apa, Bre? Jadi manual brew itu dia buatnya manual, Jan. Jadi langsung maksudnya dia bahan dasarnya itu biji kopi sama air doang. Sebenarnya lebih sehat ini dibanding yang ini. Iya, bukan sehat sih maksudnya. Lebih Enggak, ini nggak ada gula kan? Nggak ada gula Nggak ada kan? gula sama sekali. Jadi kalau pengen diet gitu-gitu kayak gini lah. Kayak americano lah sebenarnya. Oke, biji kopi yang udah bubuk berarti ya? Iya, jadi Diseduh. masih biji kayak gini, biji kopi kayak gini. Nah, ntar digiling, baru ntar di. Nah, kita juga kadang open bar gini loh. Maksudnya open bar, customer juga bisa bikin gitu. Sama. Asik. Asik-asiknya asik. Ini konsep pinggir jalan open Iya. bar. Iya. Customer langsung berdiskusi sama baristanya. Baristanya langsung gitu. Baristanya nanya apa yang disuka, dijelasin Kopinya pengennya kayak gimana mas gitu-gitu. Jadi apalagi lo pengen belajar bisa lah kesini. Itu dia. Belajar gratis. Masuk. Itu dia. Jadi lu mau ngopi tapi pengen buka bisnis sekalian, kesini dulu. Lu salim sama orang ini. Habis itu belajar. Enggak lah. Oke. Tapi itu emang itu hal yang lu pikirin juga. Lu maunya kayak gitu. Iya, gue pengen konsepnya kayak gitu. Iya. Oh, karena emang doi berangkat dari barista sih, cuy. Iya. Ya kan? Karena kan kadang kalau kita nongkrong di coffee shop kayak gitu kan barista nganterin doang habis itu udah kita. Iya, kebanyakan ya. Nah, gue di sini konsepnya lebih ke bisa diajak ngobrol, lo pengen mempelajari soal kopi, bisa ditanya-tanya barista gue gitu. Jadi lu gak pelit ilmu ya? Nggak pelit Lu gak ilmu. takut ntar dibuka? Enggak, sama sekali. Rezeki udah jamin ya? Iya. Saya itu sih gue, walaupun mau di kopi, kopinya rezeki masing-masing sih. Setuju, sangat setuju gua. Rezeki udah ada yang ngatur, gak usah khawatir dah. BTW, gua tuh, gua sempet tahu ya, kalau nggak salah, ketika coffee shop buka cabang, ada beberapa coffee shop yang dia nyiapin menu sendiri di cabang tertentu. Iya. Kalau lu yang tipikal gitu apa menunya sama semua? Gue sama semua. Oh, sama semua ya? Sama semua gue. Tapi di yang di Blok M pun konsepnya sama kayak gini.
Sama. Dengan mobil kayak gini juga, terus ada open bar gini juga. Iya. Oke. Kalau gue tanya market Sebenarnya kita di Bekasi juga di Blok M. Di Blok M, Ruko Blok M. Iya. Ruko Blok M, jangan kita di Blok M di anjing Selatan Blok M. Bekasi Selatan bukan anjing bener anjing. Oke. Ntar bisa tunjukin. ini di Blok M anjing ternyata. Oke, gua sudah mengenal Bro Arman ini dan udah kenalan dengan Empi Coffee. Setelah nyobain menu-menunya ini, ini tapi ini gue belum nyobain gak sih? Boleh dong. Itu tuh diaduk dulu. Ini gue Cobain semuanya biar lu bisa. Aduh, oh gini ya rasanya semuanya gitu. Ini biasanya susu. Susu terus Di sek aja sebenarnya. Jadi sama pandan sirup pandan dari apa enggak? ya sama pandan kita. Jadi dia gue terinspirasi sama ini kue bolu Iya, pandan. Gue baru mau bilang Ah. ini tuh kayak lu kue bolu tapi diminum. Iya. Lembut juga ya. Iya. Sumpah dia tuh karakter minumannya sopan-sopan loh anjing. Asli. Sopan-sopan masuk ke tenggorokan sopan banget. Kayak assalamualaikum. Assalamualaikum. Nadanya Sunda, lu bayangin aja cewek-cewek Sunda. Assalamualaikum gitu yang manis gitu. Ini minuman-minumannya nih. Bandung ya. Iya, gila. Aduh. Baru udah kue. Ini cewek tapi Udah enggak sih. udah enggak. Udah. Fokus lah ya, bisnis lah ya. Enggak usah. Tapi waktu lu nah ini pertanyaan juga. Yang ini sebenarnya terjadi sama gua, Iya. tapi gua nggak tahu terjadi sama dia apa enggak. Pas lu ngerintis bisnis di awal-awal, siapa orang yang paling nge-support lu? Dulu mantan gue. Lanjut. Dulu mantan gue. Terus diri gue sendiri sih sebenarnya. Tapi orang eksternal mantan. Iya. Ya udah. Cuma nggak ada ya udah gue jalani sendiri aja. Tapi perlu kan dorongan-dorongan di awal gitu yang ngasih Iya, iya. semangat Iya, gitu. Itu perlu anjing. Dulu perlu. Karena buat bisnis tuh ternyata ya, gue setelah menjalaninya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar bikin postingan coming soon. Habis itu nggak jadi. Nah, Kebanyakan anak Gen Z gitu Jan. nah Sumpah. itu Iya. nggak nyampe situ doang coy. Eh. Kalau cuma coming soon nggak usah bikin bisnis lu, bikin apa ya? Bikin film situ. Karena bikin bisnis asli, gue ngerasain ternyata walaupun kita berangkat dari apa yang kita suka, tapi hal-hal yang harus difikirkan tuh banyak banget. Iya benar. Ya kan? Banyak banget. Dan ini gue mau tanya soal karyawan ya. Karyawan lu. Kebanyakan dari mereka ini berangkat dari teman-teman lu atau ini orang-orang random? Orang-orang random aja sih. Orang-orang random. Orang-orang random. Nah, lu nge-treat mereka tuh layaknya sebuah keluarga atau lu ngebuatnya kayak sebuah korporat? Gua mix aja sih sebenarnya. Ada beberapa yang profesional, ada yang kayak bondingnya secara keluarga, ada yang Oke, jadi Iya. tergantung momennya kayak kerja, ya let's go profesional. Iya. Tapi ada di mana kita Evan bareng. iya fine banget. Itu. Sampai sekarang alhamdulillah ada yang karyawan gua udah 2,5 tahun ikut gua. Oh iya, ush. Lama-lama sih di Wah, gokil lu. Gue setiap 6 bulan ganti anjing. oh iya. Bulan ganti gue anjing. Aduh. Gila. Emang sih cara ngebondingnya tuh yang susah banget. Iya. Orang ngebonding tuh nggak gampang. Kadang kita ngasih enak terus juga salah. Salah. Ngasih tegas. Salah. Iya. Emang harus bener di tengah-tengah Iya. sebenarnya. Iya. Tapi Gen Z juga kan karyawan lu. Apa ada enggak? Ada yang enggak, ada yang udah nikah, ada Umur 3 gitu. umur 3 ada. Lebih susah Gen Z kan tapi. Iya. Akuin kan. Iya. Kalau lagi gue Gen Z-nya rekrutnya kemarin yang bener-bener nol basic, fresh graduate. Effort banget lah. Iya. Jadi anjing dibilang ya, tadi tangan gue kayak gini bingung anjing mau ngambil apa anjing. Enak semua, Cok. Gue ini.
Iya, iya. Karena gue ngerasain yang paling susah ya menurut gue. Yang paling susah adalah di karyawan. Ya. Menjaga hubungan itu. SDM tuh susah banget. SDM susah banget. Apalagi nyari yang loyal tuh. Itu susah banget. Nah, kita balik ke obrolan yang normal-normal. Normal-normal. Orang-orang kayak Doi nih yang berbisnis, berkarya, melakukan apa yang dia suka. Ini berkarya loh. Gua akuin ini berkarya lah. Iya. Kehidupan sosialnya tuh kayak gimana sih? Lu ini gak sih lu masih nongkrong sama teman-teman, masih main sama ABCD, temen lu banyak gak? Temen gue semua nongkrong semua orang sih gue. Oh iya. Tapi kalau yang seangkatan nih, bukannya jarang, cuman yang beberapa momen doang biasanya. Tapi gue lebih seringnya sekarang lebih ke intensnya tuh yang udah tua-tua gitu. Apalagi yang sesama owner gitu-gitu. Iya. Ngerasain gue Sekarang kayak gitu gue. Sumpah circle gue gitu juga semua. Iya. Tapi teman-teman yang kayak seangkatan nih, yang kayak lu telepon datang masih ada yang kayak gitu. Masih ada. Beberapa. Lu seberapa sering main? Dalam 1 minggu nih kita bicarakan 1 minggu. Seberapa sering lu main? Seminggu sekali 2 kali kayak. Di tempat ini apa di luar? Di luar. Kalau di tempat ini gue gak mau ngitung main. Iya, di luar. Di luar ya? Di luar. Nggak tahu gue nyamperin teman gue lagi nongkrong di mana atau kita janjian di luar gitu. Oh. Kadang butuh refreshing juga kan kayak gitu. Iya pasti. Lu kalau misalkan lu main nih, Les. Main kan kalau gue sih biasanya yuk sekedar coffee shop ngobrol. Habis itu foto-foto biasanya gue. Di situ udah kelar tuh. Biasa sampai jam 12 malam ya segala macam. Cuman kalau lu tipe kalian kayak gimana? Kalau lu nongkrong nih? Gua nongkrong gimana ya? Ya santai sih gue. Nggak yang keburu-buru apa-apa. Kayak ngobrol aja udah Ngobrol gitu. aja udah. Kalau ngobrol. maksudnya kalau Nggak masih ada kan nyambung, masih obrolannya berbobot nih, kayak bakal terus-terusan gitu. Apalagi yang kayak apa namanya? Kita kayaknya sefrekuensi gitu lah. Obrolannya lagi sefrekuensi nih dengan apa? Kan kalau gue ngobrol sama gabung sama temen gue kan udah ini ya. Obrolannya udah ke arah asmara. Iya. Udah agama tuh biasanya jam 2 pagi tuh. Iya. Bisnis sudah enggak lah. Udah gue kan belakangin butuh dulu. kan? Iya. Gue yang lain lah ngobrolin apa. Lagi rame apa sih sekarang gitu kan. Nah itu. Iya. Butuh coy. Tolong knalpotnya diganti mas. Kita syuting di pinggir jalan karena kan tadi gue bilang ini posisinya ada di hook jalan di tikungan, jadi banyak motor lewat cuy. Jadi itu ya, jadi sebenarnya orang yang berbisnis, membuat karya, bekerja segala macam, tetap kita perlu yang namanya have fun. Obrolan apa sih maksudnya hubungan pekerjaan itu ditaruh di belakang dulu. Mau ngobrol yang lain. Kita yang lain gitu-gitu, ngebahas cewek, ngebahas film. Ngebahas film apa kayak yang bisa dibahas. Selain kerjaan ya. Yoi. Apa aja dah. Karena udah capek sebenarnya. Iya, karena setiap hari kan. Iya. Jadi kalau ada momen nongkrong tuh udah lah, nggak usah ngomongin itu dulu. Yang lain lah. Itu biasanya. Tapi kalau lu hobi ada gak? Gila gue sampai sekarang nyari hobi gue. Gak punya gue. Enggak lu. Misal ukurnya gini aja, lu kalau gabut lu ngapain? Gabut. Kemana ya? Kesini anjing. Bingung gue juga. Sumpah, gue gak nge-game. Olahraga nggak ada yang ini banget lah, intens banget. Tapi kayak misalnya ngajak futsal, badminton, ayo bisa, cuman kayak nggak pengen banget gitu lah. Kan ada orang yang futsal nih, futsal terus gitu-gitu atau apa. Apalagi sekarang pedal gitu ya. Iya, pedal. Kemarin gue baru ngobrol, jadi ada tamu gue kemarin di podcast, dia mau buka lapangan pedal di Bekasi bro. Oh iya. Gila Di gue. Tirta Mas? Enggak, di Sumarekon. Semarang. Gue kaget lah anjing, kan biasa orang Bekasi kan main pedal Jaksel kan. Wah gila dia buka di sini mah penuh itu bentar. Iya pasti. Terus next step nih, Nah, terakhir, last part. Setelah lu gini, pertanyaan gini. Target Empi Coffee ini di titik mana? Dan kenapa lu settingnya di situ?
Biasa. Pinggir jalan deh pakai Jalan, gini. maklum. Target gue sebenarnya, gue pengen terus berkembang aja sih. Kebetulan nanti gue dalam waktu dekat ini gue bakal buka di offline store gitu loh. Udah, ini masih tetap street malam, tapi kan spesial malam gitu ya. Oke. Nanti gue ada paginya sampai sore di rumah gitu. Oh ini cuma malam. Ini malam, ntar pagi gue ada. Oke. Oh berarti lu buka di satu ruko gitu? Iya, rumah lah. Oh rumah. Pengennya ada produksi juga yang tadinya kita cuma buat minuman, kita nanti bakal insya Allah bakal Pastry. belum Oh, belum. ke masak ini ngerosting biji kopi aja. Oh iya. Itu buat lu jualin lagi? Iya, jualin lagi. Iya karena banyak kan kopi shop Iya gitu, cuy. banyak, sangat dibutuhkan juga itu. Iya kan? Iya. Karena itu susah nggak sih? Susah, levelnya udah beda lagi soalnya. Itu butuh pemahaman yang banyak, ilmu yang banyak tuh. Iya, Nggak sekedar ngegoreng-goreng dong ya? iya, nggak sekedar kayak barista otodidak. Oh. Jadi kadang ya bisa sih sebenarnya otodidak, cuman lebih baiknya lo kelas dulu gitu buat roasting. Oh harus belajar nih kalau Harus ini. belajar ya. Karena teori berarti. Iya, teorinya perlu banget karena di roasting ini lu harus tahu standarnya dulu. Baru habis itu otodidak terserah lo deh gitu. Oh. Kalau barista kan enggak kan. Iya. Kayak sesuka lo lah, kadang lo bikin minuman sesuai selera lo juga masuk juga di customer. Kalau ini kan enggak. Kalau ini pertimbangannya apa? Banyak banget. Ini tuh kalau nggak salah roasting itu ada yang kayak biji kopi dicampur apa lagi kan? Iya. Ada yang itu enggak, itu lebih ke yang pas yang kalau dicampur coklat itu bukan bukan itu pas kalau itu infuse tuh pas masa infused. prosesnya. Oh itu infused. Iya, pas masih gebel tapi pas masih cherry nyebutnya. Cherry. Cherry. Belum jadi biji kopi. Iya. Belum jadi apa ya? Cherry itu buah, bentuk buah. Yang masih dalam bentuk buahnya. Itu Baru diinfuse di-infuse dengan apa buah-buahan apa gitu. Oke. Gitu. Baru setelah itu jadi biji. Iya, jadi biji green bean. Kan banyak tuh prosesnya, ada yang natural dibiarin aja, di apa namanya? Dijemur aja biasa gitu-gitu. Banyak lah beberapa. Nah, roaster ini tuh nanti tugasnya cuman masak biar jadi hitam gitu, biar jadi matang gitu. Oh bahkan masak jadi hitam aja Susah banget, nggak gampang. sudah banyak sekali yang kita bahas malam ini. Gokil Bro Arman ini cuy. Dari semua cerita-cerita dia, pembentukan mie, gue nyobain semua menunya. Dan konsep dia yang luar biasa. Story perjalanan dia sampai akhirnya 3 tahun, umurnya berapa 3 tahun? 3 tahun jalan loh. Jalan 3 tahun. Gokil. Sekarang di penghujung acara. Seperti podcast-podcast pada umumnya. Apa tuh? Formalitas aja. Enggak lah. Closing statement. Lu kasih sebuah, entah lu kasih pesan, entah lu mau ngatain siapa, motivasi, anything lah. Silakan, kamera is yours. Buat anak muda, apalagi yang seumuran kayak gue yang lagi merintis, tetap harus fokus terus konsisten sih yang penting. Konsisten, semangat. Ntar lu bakalan apa ya? Bisa panen dengan pas lu nanam lah gitu. Ya jaraknya yang nggak deket gitu, nggak setahun 2 tahun, mungkin 5 tahun baru manen gitu. Yang penting ya konsisten aja udah. Gitu sih. Itu dia. Ilmu terpenting adalah konsisten dalam membuat apapun. Iya. Mau lu buat bisnis, mau lu buat karya, konsisten adalah yang terpenting. Karena itu yang paling mahal dan paling susah. Iya benar. Itu godaannya banyak banget. Gokil. Thank you bro. Thank you mas. For this night. Siap. Thank you minumannya. Thank you. Semoga Empi Coffee makin gede dan gue berharap bisa melihat mobil Empi ini di mall-mall besar di Indonesia. Anjay. Amin. Amin. Oke, kita tunggu ya di MOI, GI. Buset. Ada Amin. mobil Empi ini di lobinya gitu ya. Asik. Open bar dengan banyaknya orang-orang yang suka nyobain menu-menu kopinya. Gokil. Itu aja dari episode ini. Thank you for watching sampai menit terakhir. Tungguin makin banyak orang-orang keren
culture dan gokil lah yang akan muncul di podcast ini. Oke, oh iya BTW, Empi Coffee buka jam berapa, di mana, sampai jam? Yang Bekasi, buat yang di Bekasi kita ada di patokannya bimbel bintang pelajar. Jam 10.000 lah. Kita weekday buka dari jam 8 malam sampai setengah 3 pagi. Kalau yang weekend kita buka dari jam 6 sore sampai setengah 3 pagi juga. Kalau yang di Jakarta Selatan ada di Barito, Jalan Barito 4, nomor 43. Dia buka dari jam 5 sampai jam 2 pagi. Everyday. Everyday. Kita everyday, open everyday. Tidak ada libur. tutup. Tidak ada libur. Nggak ada kata libur. Nggak ada libur. Ya, jadi silakan nikmati menu-menu yang sangat sopan ini ketika masuk penggorokan. Dan kalau saran gua, kalau lu perlu pertama, menurut gua es kopi sus pandan. Oke. Kalau lu mau nyari aman, Ayo jadi apa? kopi sus pandan. Cuman kalau lu orang yang udah suka banget ngopi, gue suka ini apa namanya tadi? Blue Punch. Blue Patch. Blue Punch. Ini enak, Blue Patch ya. Blue Patch ini enak buat orang yang emang suka kopi, Iya. kopi ini enak. Tapi buat orang yang lebih main aman dan bosan sama kopi, Lychee Blizzard, gue suka. Dia seger banget. Kalau lu butuh rasa baru dari semua rasa boring yang udah ada di hidup lu, Lychee Blizzard enak banget. Gokil. Itu aja Arman. Gokil. Oke, Thank you. thank you. Oke, dadah guys. Thank you. Sampai jumpa.